Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir bersama saya Lucy Syafira yang akan menginformasikan seputar analisis tingkat kesehatan Bank Mandiri. PT Bank Mandiri merupakan perusahaan bank milik BUMN yang didirikan pada tanggal 2 Oktober 1999 sebagai bagian dari restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, bank pemerintah yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi PT Bank Mandiri Tbk, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Sampai dengan hari ini, PT Bank Mandiri Indonesia meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan Dewan Komisaris dalam Annual Report menyebutkan bahwa penghimpunan dana di pasar modal di Desember pada tahun 2022 tercatat mencapai 267,73 triliun. Hal tersebut menunjukkan berarti bahwa penghimpunan dana PT Bank Mandiri salah satunya adalah dari pasar modal. Sebagai kontribusi Bank Mandiri pada perekonomian Indonesia, Bank Mandiri memiliki produk pembiayaan yang dapat mempermudah masyarakat dalam permodalan. Berikut merupakan jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Mandiri. Yang pertama ada UMKM, yang kedua adalah pembiayaan untuk korporat, dan yang terakhir adalah layanan Kopra Mandiri. Dan untuk jenis pembiayaan untuk UMKM terdiri dari 4 jenis pembiayaan. Yang pertama adalah kredit modal kerja, ada kredit investasi, kredit usaha rakyat atau yang biasa kita kenal dengan KUR, dan ada kredit usaha mikro. Dan jenis pembiayaan untuk korporat, yang pertama adalah kredit modal kerja, dan yang kedua adalah kredit investasi. Dan untuk jenis layanan Kopra Mandiri, itu merupakan wholesale super digital platform yang memberikan layanan digital single access serta menjadi pusat aktivitas informasi dan transaksi finansial bagi komunitas bisnis pelaku usaha. Selanjutnya yaitu masuk pada analisis tingkat kesehatan PT Bank Mandiri Tbk dengan melakukan perbandingan saat sebelum dan di masa adanya pandemi COVID-19. Masuknya virus COVID-19 di Indonesia diumumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020 sangat mempengaruhi sektor-sektor kehidupan seperti sektor kesehatan dan juga sektor perekonomian. Salah satu sektor yang mengalami dampak cukup besar adalah perbankan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh cukup besar dalam roda perekonomian baik di Indonesia maupun di dunia. Salah satu bank yang terdampak adalah Bank Mandiri. Padahal, PT Bank Mandiri merupakan salah satu bank pemerintah yang diharapkan untuk senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang dapat dilihat dari kinerja keuangan yang baik. Maka dari itu, penting untuk mengukur sejauh mana kinerja keuangan Bank Mandiri terdampak akibat adanya COVID-19. Selanjutnya adalah pengukuran. Dalam analisis ini, pengukuran yang digunakan yaitu ada 4 macam. Yang pertama, tingkat likuiditas yang diukur dengan LDR atau Loan to Deposit Ratio, tingkat solvabilitas yang diukur dengan CAR atau Capital Adequacy Ratio, dan yang ketiga ada tingkat profitabilitas yang dapat diukur dengan BOPO, rasio biaya operasional, dan juga ada ROA atau Return on Asset, dan yang terakhir diukur dengan ROE atau Return on Equity. Dan yang terakhir, pengukuran yang digunakan adalah kualitas kredit yang diukur dengan NPL atau Non-Performing Loan. Metode penelitian dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian komparasi. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan cara menganalisis, mempelajari, dan menarik kesimpulan dari kinerja keuangan PT Bank Mandiri sebelum dan sesudah COVID-19. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan profil industri perbankan yang telah dipublikasi di situs Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut dengan OJK dari triwulan 1 tahun 2019 sampai triwulan 4 tahun 2020. Berikut merupakan hasil perhitungan rasio keuangan PT Bank Mandiri pada tahun 2019 triwulan 1 hingga tahun 2020 triwulan 4 dengan mencantumkan rasio LDR, CAR, BOPO, ROA, ROE, dan juga NPL. Dalam rasio yang pertama yaitu LDR atau Loan to Deposit Ratio, Loan to Deposit Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan dana pihak ketiga sebagai sumber likuiditasnya. Pada masa pandemi COVID-19, LDR PT Bank Mandiri menunjukkan angka yang fluktuatif, di mana angka pada triwulan 1 hanya mengalami penurunan sebesar 1,46% dari angka triwulan 4 di tahun 2019, di mana pada triwulan tersebut masih belum terjadi COVID-19 di Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa di masa pandemi, pertumbuhan DPK lebih besar dibandingkan penyaluran kredit sehingga LDR PT Bank Mandiri lebih baik. Apabila dilihat dari kriteria penetapan peringkat likuiditas atau banking ratio yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka LDR PT Bank Mandiri masih tergolong cukup sehat baik sebelum pandemi maupun masa pandemi COVID-19. Masih tangguhnya kinerja Bank Mandiri di masa pandemi akan mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia. Rasio yang kedua adalah CAR, Capital Adequacy Ratio, yakni mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Kepada PT Bank Mandiri turun sebesar 2,22% menjadi 22,08%, dan pada triwulan 2, 3, sampai triwulan 4 terus mengalami penurunan sampai nilai akhir pada tahun 2020 hanya sebesar 19,73%, dan ini menandakan bahwa CAR pada PT Bank Mandiri di masa COVID-19 berada dalam kategori sehat. Rasio permodalan yang masih relatif kuat di masa pandemi menjelaskan bahwa PT Bank Mandiri masih stabil dalam menahan shock yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Hal ini harus terus dijaga pada rentang yang memadai untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit di tengah ketidakpastian pandemi yang nampaknya belum berakhir ini. Rasio yang ketiga adalah BOKO, rasio biaya operasional, adalah rasio keuangan yang digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengelola beban operasionalnya dengan membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional. Selama masa pandemi, kenaikan BOKO PT Mandiri adalah terbesar, yang artinya kinerja Bank Mandiri tidak efisien. Meskipun tidak signifikan, efek pandemi COVID-19 membuat kinerja PT Bank Mandiri tidak efisien karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan. Walaupun tren BOKO terus mengalami kenaikan di masa pandemi, namun masih dalam kategori yang sangat sehat. Rasio yang keempat adalah ROA atau Return on Asset. Return on Asset adalah rasio keuangan yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang digunakan oleh perusahaan. Kondisi ROA PT Bank Mandiri triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 tercatat ROA mengalami penurunan yang signifikan akibat adanya pandemi COVID-19 hingga akhir tahun 2020 hanya sebesar 1,64%. Hal ini menunjukkan bahwa di masa pandemi COVID-19 tidak mampu untuk memperoleh laba yang maksimal yang disebabkan oleh menurunnya penyaluran kredit yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri. Rendahnya penyaluran kredit di masa pandemi juga merupakan cara PT Bank Mandiri untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada nasabah. Setelah ROA, selanjutnya adalah ROE atau Return on Equity. Return on Equity adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di suatu perusahaan. Pada awal tahun 2020, terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 6,07% yang tidak bertahan lama karena pada triwulan selanjutnya terus mengalami penurunan sampai mencapai angka 9,36%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Bank Mandiri belum mampu dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki dalam masa COVID-19, tetapi masih termasuk ke dalam kriteria kinerja bank yang sehat. Analisis rasio yang terakhir adalah NPL atau Non-Performing Loan. Non-Performing Loan merupakan rasio untuk mengukur besarnya resiko kredit bermasalah pada suatu bank yang diakibatkan oleh ketidaklancaran dalam pembayaran pokok pinjaman yang dilakukan oleh pihak nasabah sehingga kinerja bank menurun dan menjadi tidak efisien. NPL pada PT Bank Mandiri baik sebelum masa COVID-19 maupun pada saat COVID-19 cukup sehat karena mampu menyentuh angka 2%. Menurut ketentuan dari Peraturan Bank Indonesia menjelaskan bahwa bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan Bank Indonesia akan melaksanakan pengawasan intensif jika rasio kredit bermasalahnya atau non-performing loan-nya ini adalah lebih dari 5% dari total kreditnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Bank Mandiri baik sebelum maupun setelah pandemi COVID-19 masih berada dalam kategori sehat meskipun terjadi fluktuasi yang diakibatkan oleh dampak dari pandemi COVID-19. Namun demikian, hal penting yang perlu diperhatikan adalah adanya kecenderungan peningkatan pada rasio NPL yang mengindikasikan terjadinya peningkatan kredit bermasalah.